Kalau kita belajar ya Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Dr. Aiman Rushd Suwaid, di situ dijelaskan ya, ada gambarnya juga ya, bagaimana bentuk bibir yang dhimam, yang monyong. Cukup alhamdu, du itu sudah dhammus syafatain ya, memonyongkan bibir, tidak takalluf berlebihan ya, tidak juga kekurangan ya, cukup. Nah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kita baca alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillah. Atau kasrahnya alhamdulillahi rabbil, pertamanya sih hi ya, vokalnya i. Akan tetapi ketika maju pada ayat selanjutnya ada yang dibaca bil alamin. Bil alamin. Ini kurang tepat, tidak mizan. Ya, harusnya alhamdulillahi rabbi. Nah, i u a sama. Itu disebut dengan mizan, seimbang, ya. Baik, itu disebut dengan mizan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa mudah-mudahan salawatnya pula sampai kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh kaum muslimin wal muslimah, saudara-saudara kita semuanya. Sahabat Al-Quran, dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana tata cara ya membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan. Dan tentunya membaca Al-Quran adalah ibadah yang agung dan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Ya, akan tapi lam itu satu huruf, lam alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu juga satu huruf. Dan satu hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kebaikan dan sampai dengan bahkan 700 kali lipat kebaikan. Akan tetapi ketika kita ingin mendapatkan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi siapapun yang membaca Al-Qur'an, maka tentunya tidak lepas daripada usaha kita bagaimana untuk meraih ya pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an, yang mana setiap hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan ganjar 10 sampai dengan 700 kali lipat kebaikan. Maka ya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam manzumahnya ya kitab Al-Muqaddimah, atau yang biasa kita dengar dengan matan Jazari, dalam bab tajwid,
beliau mengatakan dalam permulaan babnya, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu. Membaca Al-Quran, kata beliau, itu wajib hukumnya menggunakan tajwid. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengabaikan tajwid, maka mereka ataupun dia yang membaca Al-Quran tanpa tajwid itu berdosa. Ya, maka ini adalah ijtihad beliau terhadap orang-orang yang dalam kategori mampu ya belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran, akan tapi dia mengabaikannya. Dia tidak pernah mau belajar, dia tidak pernah mau untuk duduk bersama ya untuk belajar ya, kemudian berguru ya untuk talaqi wal musyafahah. Tidak ada usaha untuk mempelajari bagaimana ya kalamullah itu dibaca. Padahal dia mampu untuk untuk dia berusaha gitu ya untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya. Padahal kemudian juga ada SDM-nya, ada yang ngajarnya, akan tapi dia tidak pernah mau untuk belajar. Dan ini salah satu ya kategori orang yang dikatakan athimu, berdosa. Ya, ketika dia baca Quran kemudian dia mengabaikan tajwid. Padahal tidak ada alasan bagi dia untuk ya kemudian masih jahil, masih bodoh ya ketika dia baca Al-Qur'anul Karim. Maka sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada, dalam manzumahnya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau ya memberikan ya catatan ya bahwa ada 6 poin ya bacaan ataupun kriteria bacaan bertajwid. Ya, apa saja itu? Yang pertama ya, ini sebagai muqaddimah saja terlebih dahulu sebelum nanti kita ya melanjut pada pembahasan yang lebih luas lagi ya berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Baik. Dalam babut tajwid, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala beliau memberikan 6 poin ya. Apa namanya bacaan ya, seperti apakah bacaan yang bertajwid itu ya. Yang pertama adalah, saya langsung ambil intisarinya saja ya. Kalau mau ya lebih rinci kemudian nanti bisa dilihat di matan Jazari, baik itu yang masih berbentuk matan Arab ataupun yang sudah ada terjemah atau bahkan disyarah ya. Yang pertama adalah sifat. Sifat ya, sifatul huruf, sifat huruf. Ya, sifat huruf. Apa itu sifat huruf? Sifat huruf artinya adalah karakter asli ya yang dimiliki oleh setiap huruf yang kita baca pada Al-Qur'an Al-Karim. Ya, mulai dari hamzah ya, mulai dari hamzah kemudian sampai dengan nanti huruf ya. Hamzah misalkan, hamzah merupakan sifat huruf yang punya sifat diantaranya adalah satu ya, sifatnya adalah syiddah ya ataupun jahar ya, sifatnya jahar artinya tidak ada aliran nafas. Misal wassama, nah itu di akhirnya adalah ada hamzahnya. Hamzah khususnya ketika dia sukun ya, itu tidak ada aliran nafas. Nah, ini salah satu contoh karakter asli ataupun sifat huruf. Ya, sifat hurufnya harus kita jaga betul. Ya. Yang kedua adalah makharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf. Ya.
Makharijul huruf, makharij artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Dari kata kharaja, ya. Kharaja. Ya. Kemudian kita ambil isim makannya makhraj. Makhrajan. Ya. Makhrajan. Jamaknya makharij. Makharij. Artinya tempat-tempat keluar. Maka kita sambungkan makharijul huruf. Makharijul huruf. Ya, artinya adalah tempat-tempat keluar huruf. Nah, contoh misal, ya kita balik lagi seperti tadi. Contoh hamzah tadi, ya, hamzah ada di mana? Untuk mengetahui ya di manakah letak suatu ataupun makhraj suatu huruf, ya, para ulama memberikan kaidah, ya. Salah satunya adalah Al-Imam Khalil bin Ahmad, ya, rahimahullahu taala, kata beliau di antara cara untuk kita mengetahui ya makhraj suatu huruf, kita sukunkan saja, ya. Misal hamzah ataupun ba, ya. Ba. Kita pengen tahu makhrajnya di mana, ya. Kita sukunkan huruf yang kita maksud, yang kita inginkan, ya, kita inginkan kita ingin tahu, ya, letak makhrajnya di mana. Kemudian kita simpan di sini huruf yang berharakat. Contoh misalkan saya simpan di sini adalah hamzah. Maka kemudian kita cukup, ya, dengan cara seperti ini, insya Allah kita akan tahu di manakah letak makhraj suatu huruf. Kita misal ba, ab, ab. Nah, ab. Maka di sini di bibir asyafatain. Ataupun hamzah nah, berarti ada di pangkal tenggorokan. Ya, atau ha terakhir nyangkutnya di mana, maka disitulah, ya, letak makhraj suatu huruf. Cukup mudah, ya, cukup disukunkan, ya, kemudian beri huruf sebelumnya yang berharakat, ya. Ab, ad, aj, contoh seperti itu, ya. Cukup dengan seperti itu. Atau cara yang kedua, dengan cara, ya, mentasydidkan, memberikan tasydid maksudnya di sini. Nah, kemudian beri harakat fathah, ya. Kemudian beri huruf sebelumnya. Contoh lagi hamzah. Abba, atta, ya. Assa, ajja. Nah, itu cara untuk mengetahui, ya, letak makhraj suatu huruf. Ya, cukup mudah insyaallah dengan mensukunkan, dengan memberikan tasydid pada huruf yang dimaksud. Ya, nah, itu cara untuk mengetahui, ya, di manakah letak makhraj suatu huruf. Satu tadi dengan mensukunkan hurufnya, ya, kemudian memberikan huruf yang berharakat fathah sebelumnya, ya, ataupun dengan mentasydidkan, memberikan tasydid pada huruf yang kita maksud, ya. Aha, abba, atta, ajja, aha, akho. Nah, misal seperti itu. Nah, itu makharijul huruf. Nah, pentingnya kita mempelajari makharijul huruf, ya, apalagi tadi dari sifatul huruf. Ya, sifatul huruf ini juga ada ada cabangnya, ya, sifatul huruf. Ada sifat lazimah, ya, ada sifat ghairu lazimah. Sifat lazimah juga nanti ada pembagian lagi, ya, sifat lazimah mutadhadah, sifat lazimah ghairu mutadhadah. Tapi ya saya ambil simpelnya saja supaya jamaah sekalian di rumah bisa
lebih memahami dengan mudah, ya. Ini. Baik. Ini tentang makharijul huruf, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ahkam. Ahkam tajwid. Hukum-hukum tajwid. Ya, saya tulis bahasa Indonesianya saja supaya lebih cepat, lebih mudah juga untuk difahami oleh para jamaah sekalian. Ahkam tajwid. Hukum tajwid. Ya. Ada izhar, ada idgham, iqlab, ikhfa, hukum mad, ya. Apa namanya? Al-ibda, al-waqaf. Ya, ini berkaitan dengan ahkam tajwid. Ya. Baik. Yang keempat, ada yang disebut dengan mizanul huruf. Mizanul huruf. Mizan, seimbang. Timbangan, ya. Mizanul huruf. Timbangan huruf. Artinya apa? Harus seimbang, ya, ketika misal, ya, kita baca huruf per huruf, ya, rangkaian huruf dari Al-Qur'an yang begitu panjangnya, ya. Misal kita baca sayaqulus sufaha'u minan nas. Misal sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblati. Misal seperti itu, ya. Atau kita baca, ya, surah Fatihah lebih mudah, ya. Di sini alhamdulillahi. Nah, Al-Qur'an terdiri dari beberapa beberapa ayat, ya. Beberapa ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu terdiri daripada beberapa huruf. Nah, beberapa huruf ini, ya, ini harus seimbang, ya. Jangan sampai dalam satu ayat yang kita baca itu ada huruf yang kurang jelas dikarenakan bahasa tajwidnya disebut dengan ikhtilas. Dikarenakan terlalu cepat temponya, ya. Contoh misal alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang tidak mendalami masalah Al-Qur'an, ini biasa-biasa saja. Tapi bagi yang faham Al-Qur'an, ini ada kesalahan yang disebut dengan kesalahannya, meskipun kesalahannya dalam kategori, ya, lahnun khafi. Kesalahan yang samar lah. Tidak semua orang tahu bahwa itu adalah kesalahan. Padahal di situ ada kesalahan apa? Lam yang sukun ini, ya, tidak diberikan haknya apa itu? Sifatul huruf yang berkaitan dengan ketika lam itu sukun, ya. Misal sifat tawassut. Ya, sifat tawassut ini adalah pertengahan antara mengalirnya suara dan tertahannya aliran suara. Itu disebut dengan tawassut. Ini dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Harusnya adalah alhamdu. 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 Ya. Misal rabbil alamin, rabbil alamin. Contoh seperti itu. Nah, itu tidak seimbang. Ya, tidak ada keseimbangan, harus mizan, seimbang. Ya. Contoh seperti itu. Atau dari segi itmamul harakatnya, ada yang sempurna harakatnya, ya, ada yang kurang sempurna harakatnya. Ya, contoh, ya. Di sini ada dhammah, ya. Al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kullu madmumin falan yatimma
illa bi dhammi syafataini dhammah. Kata beliau, ya, harakat dhammah tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memonyongkan bibir. Akan tapi monyong bibirnya ini harus kita talakikan kepada guru. Kadarnya sampai mana, ya? Seberapa segimana monyongnya? Apakah alhamdulillahi, tidak. Kalau kita belajar, ya, Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Dr. Aiman Rushd Suwaid, di situ dijelaskan, ya, ada gambarnya juga, ya, bagaimana bentuk bibir yang dimam, yang monyong. Cukup alhamdu, itu sudah dhammu syafatain, ya, memonyongkan bibir, tidak takalluf berlebihan, ya, tidak juga kekurangan, ya, cukup. Nah, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kita baca alhamdulillahi, alhamdulillah. Atau kasrahnya alhamdulillahi rabbil, pertamanya sih hi, ya, vokalnya i. Akan tetapi ketika maju pada ayat selanjutnya ada yang dibaca bil alamin. Ini kurang tepat, tidak mizan. Ya, harusnya alhamdulillahi rabbi. Nah, i u a sama. Itu disebut dengan mizan, seimbang, ya. Baik, itu disebut dengan mizan. Maka kalau 3 poin ini, ya, dipelajari, akan tapi belum sempurna, ya, belum sempurna. Karena apa? Karena ini mizanul huruf. Ini perlu adanya talaqi wal musyafahah. Perlu guru, ya, perlu pembimbing. Tidak bisa kita belajar tajwid, belajar tahsin, belajar Al-Qur'an melalui buku, ya, hanya mengandalkan buku saja atau mengandalkan YouTube. Ini belum, ya, akan tapi kita harus punya guru, ya. Kita menyandar kepada siapa? Ya, tidak mungkin, ya, kita belajar dari YouTube, kemudian YouTube itu mengoreksi bacaan kita, tidak mungkin. Maka perlu adanya guru, ya. Mizanul huruf tidak akan sempurna, ya, kita dapatkan keseimbangan dalam setiap pengucapan huruf itu kecuali adanya sang korektor, yaitu guru, ya, pembimbing. Gurunya siapa? Ya, seperti itu. Maka meskipun sekarang, ya, zamannya sudah modern, kemudian informasi juga meluas, ya, berkat adanya internet, kemudian juga berkat ada fasilitas wifi, fasilitas gadget, ya, kemudian laptopnya juga ada wifi-nya, ada ada perangkap wifi-nya, ya. Kemudian kita hanya belajar melalui YouTube, ini belum, ya, belum cukup. Artinya apa? Selain daripada kita belajar dari YouTube, kita harus juga menyempatkan waktu, kalau kita punya waktu, ya, menyisihkan harta untuk kemudian kita belajar kepada pembimbing ataupun guru, ya. Maka ketika kita belajar kepada guru, ya, dengan tadi, ya, at-talaqqi, bertemu langsung dengan guru, wal musyafahah, kemudian kita juga dikoreksi, kita melihat bagaimana, ya, pergerakan bibir guru kita, kemudian kita mengikuti, kemudian juga nanti kita akan dikoreksi oleh guru kita. Maka itu disebut dengan at-talaqqi wal musyafahah. Nah, mizan huruf ini, ya, keempat poin ini akan kita dapatkan dengan sempurna dengan jalur at-talaqqi wal musyafahah, ya. Baik. Kita hapus dulu, ya, untuk 4 poin ini. Ada sifatul huruf, makharijul huruf, ya, kemudian ahkam tajwid, kemudian mizanul huruf, ya.